Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang model pembelajaran dan media belajar. Pembahasan konsep dasar belajar, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh Santrox dan Yusen, dapat disimpulkan pengertian belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan berekreasi yang relatif permanen karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Ciri-ciri perilaku belajar yang pertama, perubahan tingkah laku secara sadar merupakan perilaku yang menyadari terjadinya perubahan atau sekurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya, seperti mengetahui bahwa pengetahuan pada dirinya bertambah. Dan yang kedua, perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional. Perubahan yang terjadi pada diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berfungsi bagi kehidupan atau proses belajar selanjutnya. Yang ketiga, perubahan positif dan aktif. Positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan bersifat aktif bila perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Yang keempat, perubahan bersifat permanen. Misalkan kecakapan dalam olahraga badminton, maka kecakapan itu akan hilang selama fisiknya masih mendukung. Yang kelima, perubahan dalam belajar. Belajar memiliki tujuan yang akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu faktor internal, merupakan faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, meliputi faktor jasmania atau faktor kesehatan dan cacat tubuh, ataupun psikologis, intelijensi dan perhatian, minat, bakat, motif dan kematangan dan kelelahan. Dua, faktor eksternal adalah faktor yang di luar individu, yaitu meliputi faktor keluarga, cara didik orang tua, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. B. Faktor sekolah, metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. C. Masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan dalam lingkungan masyarakat, media massa. 3 bentuk dasar pendekatan belajar siswa menurut Bix 1991. 1. Pendekatan surface, permukaan, bersifat lahiriah, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari luar. Yang kedua, pendekatan deep, mendalam, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan dari dalam. Yang ketiga, pendekatan achieving, pencapaian prestasi tinggi, yaitu kecenderungan belajar siswa karena adanya dorongan untuk mewujudkan ego achievement, merupakan ambisi pribadi yang kuat dalam mewujudkan dan meningkatkan prestasi kelakuan dirinya dengan cara meraih prestasi setinggi-tingginya. Motivasi belajar Woodkowski dalam Prasetya DKK 1985 merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku antar perilaku tertentu dan yang memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Motivasi instrumental berarti bahwa siswa belajar karena dorongan adanya hadiah atau menghindari hukum. Yang ketiga itu
Motivasi sosial berarti bahwa siswa belajar untuk menyelenggarakan tugas. Motivasi berprestasi berarti bahwa siswa belajar untuk meraih prestasi atau keberhasilan yang telah ditetapkan. Motivasi intrinsik berarti bahwa siswa belajar karena keinginannya sendiri. Cukup sekian isi makalah saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.